malam waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Hari ini kita berkunjung bersama dengan teman-teman DPR, ya, bersama OPD teknis, termasuk teman-teman mahasiswa yang terlibat dalam perencanaan atau desain. Persediaan kami masih di perjalanan, kami juga bisa menunggu stok itu datang. Selamat pagi dari kawasan Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Morhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pusat pemerintahan Kabupaten Buton Selatan akan dibangun di atas tanah seluas 11 hektar. Untuk tahap awal, segera dilakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor Bupati di Kompleks Bumi Praja Lamaindo. Bulog Bau-Bau datangkan ribuan liter minyak goreng subsidi kemasan 1 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kepulauan Buton. Inilah Warta Kepton selengkapnya Senin 28 Oktober 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Pusat pemerintahan Kabupaten Buton Selatan akan dibangun di atas tanah seluas 11 hektar. Dan untuk tahapan awal akan segera dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor Bupati di Kompleks Bumi Praja Lamaindo. Dan selengkapnya mengenal tersebut kita ikuti laporan reporter Hairul Mulku. Kemarin juga pengeboran untuk menentukan struktur tanah sudah selesai, pembersihannya juga sudah clear, ya. Perencanaannya juga sementara dalam tahap penyelesaian. Alhamdulillah kita upayakan awal tahun nanti kita sudah akan melakukan groundbreaking. Kabupaten Buton Selatan segera memiliki kantor bupati baru. Bangunan megah ini akan dibangun di atas lahan seluas 11 hektar yang diberi nama Bumi Praja Lamaindo. Saat ini lokasi pembangunan telah dibersihkan dan siap untuk tahap selanjutnya yang direncanakan groundbreaking akan segera dilaksanakan. Diperkirakan di awal tahun 2025 pembangunan fisik kantor bupati akan dimulai. Hal ini pun diungkapkan PJ Bupati Buton Selatan Parin Ringi usai melakukan ekspos dan peninjauan lokasi pembangunan kantor bupati pada Sabtu kemarin. Hari ini kita berkunjung bersama dengan teman-teman DPR, ya, bersama OPD teknis, termasuk teman-teman mahasiswa yang terlibat dalam perencanaan atau desain kantor bupati Buton Selatan yang sementara sudah masuk ke tahap pembersihan. Ya, kemarin juga pengeboran untuk menentukan struktur tanah sudah selesai, pembersihannya juga sudah clear, ya. Perencanaannya juga sementara dalam tahap penyelesaian. Alhamdulillah kita upayakan awal tahun nanti kita sudah akan melakukan groundbreaking. Pembangunan kantor Bupati Buton Selatan ini diestimasi menelan biaya sekira 55 miliar rupiah. Proyek ini tidak hanya mencakup pembangunan kantor Bupati utama, tetapi juga gedung-gedung penunjang lainnya seperti kantor OPD. Selain itu juga rencana jangka panjang akan dibangun 2 tower dan menjadi pusat pemerintahan terpadu. Anggaran yang cukup besar ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan DPR untuk membangun infrastruktur yang memadai. Parin Ringi pun menyebut penganggaran dan pengerjaan pusat perkantoran ini akan berjalan dalam beberapa tahun. Kita upayakan nanti multi-years pembangunannya. Tapi nanti kita lihatlah setelah kita rapat dengan TAPD, ya. Terus setelah itu teman-teman DPRD. Yang jelasnya sampai dengan hari ini semua komponen masyarakat, terutama DPRD selaku perwakilan masyarakat, memberikan dukungan penuh untuk pembangunan kantor bupati. Tapi kita berharap ini akan tuntas, siapapun nanti bupatinya akan melanjutkan untuk pembangunan kantor bupati ini. Terbangunnya pusat pemerintahan Kabupaten Buton Selatan ini juga ditargetkan menjadi tempat wisata bagi masyarakat. Sebab di Kompleks Bumi Praja Lamaindo juga akan terbangun ruang terbuka hijau dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Bulog Bau-Bau datangkan ribuan liter minyak goreng subsidi kemasan bantal 1 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kepulauan Buton.
Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani. Kebutuhan masyarakat khususnya para kaum ibu terlebih pelaku UMKM terhadap komoditi minyak goreng tiada henti untuk memenuhi kebutuhan pangan harian. Minyak goreng menjadi kebutuhan primer untuk menunjang para ibu dan pelaku UMKM untuk mengolah berbagai jenis makanan. Aktivitas berbelanja minyak goreng menjadi kebiasaan mutlak bagi para ibu di pasar tradisional, swalayan hingga warung-warung kecil karena keberadaannya masuk dalam komoditi 9 bahan pokok atau sembako. Kepala Bulog Bau-Bau Mutain mengatakan, demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan minyak goreng terjangkau, Bulog Bau-Bau akan mendatangkan 20 liter minyak goreng kemasan bantal 1 liter. Minyak subsidi ini sedang dalam perjalanan untuk memenuhi pasokan minyak di 5 wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang ada di wilayah Kepulauan Buton mulai dari kota Bau-Bau sendiri hingga Kabupaten Wakatobi. Bantal kami belum punya, memang kemasan bantal ini persediaan kami masih di perjalanan. Kami juga bisa menunggu stok itu datang di Bau-Bau sendiri. Yang sementara perjalanan ini kurang lebih 20.000 liter. Selain minyak goreng, November 2024, Bulog Bau-Bau akan mendatangkan 1.000 ton beras medium untuk memenuhi kebutuhan stok di gudang, baik di gudang Wakatobi maupun gudang di Bau-Bau. Adapun komoditi lainnya yang masih tersedia di gudang Bulog diantaranya beras medium sebanyak 2.207 ton, beras premium 79 ton, gula pasir 55 ton, dan minyak goreng premium 50.970 liter. Seluruh komoditi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan warga di Kepulauan Buton hingga akhir tahun mendatang, bahkan diperkirakan cukup hingga awal tahun 2025 nanti. Wadi Nuriani, reporter Bau-Bau melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Penyaluran bantuan sosial Bansos Pangan tahap 3 cadangan beras pemerintah CBP periode Oktober di wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota telah tuntas. Bulog Bau-Bau sebagai pihak yang ditunjuk Bappenas sebagai distributor penyaluran beras Bansos kepada keluarga penerima manfaat KPM akhirnya merealisasikan pendistribusian bantuan kurang dari sebulan. Total beras yang telah disalurkan Bulog untuk seluruh wilayah kerjanya lebih dari 500 ton untuk 50.000 KPM. Alokasi penerima beras di Wakatobi berjumlah 12.893 KPM, Kota Bau-Bau 12.493 keluarga, Kabupaten Buton 10.315, Buton Tengah 7.416, dan Buton Selatan 6.911 keluarga. Sejak awal Oktober, Bulog telah menyalurkan bansos beras di 2 daerah, yakni Kota Bau-Bau dan Buton Tengah, disusul Buton Selatan, Buton, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Bulog Bau-Bau Mutain menyebutkan total alokasi beras untuk ke-5 wilayah sejumlah 500 ton lebih, sedangkan untuk persentase penyaluran sudah mencapai 100%. Penyaluran beras ini sesuai dengan surat edaran Kepala Bappenas nomor 165 tahun 2024 tentang Bansos tanggal 7 Juli 2024, di mana bansos ini disalurkan ke setiap bulan genap dan penyalurannya terakhir pada Desember mendatang. Masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan generasi muda. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Bau-Bau gencar melakukan sosialisasi pengawasan pilkada ke sekolah-sekolah. Salah satunya dengan menggelar program Bawaslu Goes to School di SMA 2 Bau-Bau. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan siswa dengan antusiasme tinggi. Para siswa tidak hanya mendapatkan materi tentang proses pilkada, namun juga diajak untuk aktif berdiskusi dan bertanya. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat HP2H Bawaslu Kota Bau-Bau, Almin, dalam sambutannya berharap kegiatan ini pemilih pemula dapat memperoleh pengetahuan tentang pilkada serentak, serta ikut menyalurkan hak suara pada hari pemungutan suara 27 November 2024. Bawaslu berharap
Kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengawasan pemilu di kalangan generasi muda. Dengan begitu, partisipasi masyarakat dalam pilkada dapat semakin meningkat dan tercipta pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Melalui Bawaslu Ghost to School ini, Almin juga meminta kepada para pelajar untuk melaporkan apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran pilkada ke Bawaslu Kota Bau-Bau. Terlebih pada masa kampanye, calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau yang berlangsung hingga tanggal 23 November mendatang. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pusat pemerintahan Kabupaten Buton Selatan akan dibangun di atas tanah seluas 11 hektar. Dan untuk tahapan awal akan segera dilakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor bupati di Kompleks Bumi Praja Lamaindo. Bulog Bau-Bau datangkan ribuan liter minyak goreng subsidi kemasan bantal 1 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kepulauan Buton. Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.